Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Safira Maharajiza dari BPSSC dengan NPM 2203011130. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar Bahasa Indonesia SMA pada kelas 11 dengan materi jenis-jenis puisi. Baik, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran ini. Melalui modul pembelajaran berbasis problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis puisi secara tepat, serta dapat mengkreasikan jenis puisi secara kreatif. Kemudian, pertama yaitu kreatif dan inovatif. Sikap kreatif dalam pembelajaran dapat terlihat pada peserta didik dalam menghasilkan pemikiran yang kreatif dan berkembang. Yang selanjutnya yaitu mandiri. Sikap mandiri pada peserta didik dapat terlihat pada perilakunya dan kesadarannya terhadap pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kritis. Peserta didik harus mampu berpikir kritis terhadap informasi dan memilah sumber informasi yang jelas. Yang selanjutnya yaitu target dan jumlah peserta didik. Yang pertama yaitu siswa reguler, yaitu peserta didik atau dengan tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna pembelajaran dan memahami materi ajar. Yang selanjutnya, peserta didik dengan hambatan belajar, yaitu peserta didik yang memiliki gaya belajar yang terbatas atau hanya memiliki satu gaya belajar, misalnya memiliki gaya belajar audio. Mereka kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kemudian kurang percaya diri dan kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Kemudian itu peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu peserta didik yang mudah dalam mencerna, memahami dengan cepat, kemudian mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi dan memiliki keterampilan dalam memimpin. Kemudian jumlah peserta didik dalam satu kelas yaitu maksimal 30 siswa. Kemudian pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan ini berfokus pada penghubung antara materi pembelajaran dengan kejadian atau situasi di dunia nyata. Tujuannya adalah untuk membuat siswa dapat melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, model pembelajaran yaitu problem-based learning, yaitu suatu pembelajaran yang berbasis sebuah metode untuk memperkenalkan peserta didik terhadap suatu kasus yang memiliki ketertarikan dengan materi yang dibahas. Peserta didik diminta untuk mencari solusi mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu metode pembelajaran, yaitu discovery inquiry, pengamatan langsung, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi. Kemudian kegiatan pembelajaran utama. Pengaturan siswanya yaitu individu dan kelompok. Metodenya ceramah, diskusi, dan presentasi. Kemudian asesmen, standar untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu terdiri dari asesmen individu dan asesmen kelompok. Kemudian jenis asesmennya adalah presentasi. Kemudian persiapan pembelajaran yang pertama yaitu menyiapkan teks berisi jenis puisi dan video pembacaan berbagai jenis puisi. Kemudian mempersiapkan materi ajar dan menyiapkan lembar kerja siswa. Kemudian menyiapkan instruksi bagi siswa. Yang terakhir yaitu mempersiapkan peralatan yang digunakan selama aktivitas pembelajaran. Kemudian urutan kegiatan pembelajaran itu terdiri dari 3 fase, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutupan. Selanjutnya, bahan bacaan bagi peserta didiknya yaitu terdapat 3 bahan. Yang pertama, buku Bahasa Indonesia SMA kelas 11. Yang kedua, media cetak berupa koran-koran atau majalah. Dan yang terakhir yaitu media online berupa video YouTube dan lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.